Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Nafila Ramadhani. Saya ingin menjelaskan tentang materi budidaya satwa harapan. Nah, kalian tahu gak jenis-jenis satwa harapan? Jenis satwa harapan yang pertama adalah cacing tanah, kedua jangkrik, ketiga lebah madu, dan keempat ulat sutra. Nah, perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ternak ayam, kambing, dan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Apakah kalian pernah melihat satwa harapan di sekitar kalian? Apa yang kalian rasakan setelah melihat satwa harapan yang unik tersebut? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri, apalagi di negara kita Indonesia, memiliki keanekaragaman jenis fauna terbesar ketiga di dunia. Potensi ekonomi yang dimiliki satwa harapan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengisi waktu luang, sekaligus sebagai alternatif penghasilan keluarga. Dan jangkrik juga bisa dibuat sebagai makanan burung. Melalui pemeliharaan ternak alternatif tersebut, diharapkan dapat memunculkan sikap mandiri, ulet, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang, bahkan menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Contoh satwa harapan yang banyak dibudidayakan masyarakat. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah berukuran 9 hingga 30 cm, tergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Cacing tidak punya tangan, kaki, ataupun mata. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Cacing tergolong binatang hermafrodit berkelamin ganda. Setiap cacing mempunyai organ jantan maupun betina. Selanjutnya adalah jangkrik. Jangkrik atau cengkerik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Jangkrik memiliki tubuh rata dan antena panjang. Jangkrik jantan memiliki suara yang khas. Suara ini digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Jangkrik hidup aktif hanya di malam hari. Kegiatan makan, mengerik, dan kawin dilakukan malam hari. Oleh karena itu, lingkungan budidaya jangkrik dibuat gelap agar jangkrik terus beraktivitas. Pada siang hari, jangkrik mencari perlindungan di lorong atau di lubang tanah, di bawah batu, atau di bawah tumpukan material seperti genteng, kayu, dan material lainnya. Berikutnya adalah lebah madu. Lebah termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Setiap lebah mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat lebah, yaitu seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Lebah ratu, lebah jantan, lebah pekerja. Spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madunya adalah lebah madu Apis mellifera dari Eropa, Apis adansoni atau Apis unicolor dari Afrika, Apis dorsata dan Apis indica dari Asia. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin. Di habitat alaminya, lebah membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Kemudian ulat sutra. Ulat sutra liar adalah salah satu serangga berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis, seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan Cina, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Altachus atlas termasuk hewan polyvoltine, artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polyphagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Altachus atlas merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Setiap jenis satwa harapan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda. 1. Bahan. Bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit satwa harapan tergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan,
perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya satwa harapan. Obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satu kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan. Obat-obatan dapat diberikan untuk mencegah dan penanggulangan hama dan penyakit. Air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk, seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Secara genetik, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun secara umum, persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam membangun kandang ternak adalah sama. Adapun syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pertama, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kedua, kandang dapat menunjang produktivitas. Ketiga, kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. 4. Kandang mudah dibersihkan. Kelima, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. 6. Kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. Ketujuh, kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Pemeliharaan satwa harapan mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tergantung jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya satwa harapan adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama penyakit. Yang pertama, pemeliharaan kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya satwa harapan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapan, minimal seminggu sekali. Kemudian pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu tingkat produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Pencegahan hama dan penyakit. Secara garis besar, ada dua jenis hama yang sering ditemui, yaitu hama yang berperan sebagai kompetitor dalam pakan seperti semut, kutu tanah, dan rayap, dan hama yang berperan sebagai predator seperti tikus, kadal, tokek, ayam, dan bebek. Untuk mengatasi hama tersebut, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu jagalah kebersihan lingkungan, antisipasi semut dengan kapur semut, antisipasi kadal atau tikus dengan menutup kandang dengan baik, antisipasi kutu tanah dengan ventilasi media cacing. Nah, teman-teman, setelah mengetahui berbagai jenis satwa harapan yang dapat dibudidayakan, sekarang saatnya kita melakukan budidaya satwa harapan. Pilihan jangkrik merupakan contoh. Jangkrik merupakan satwa harapan yang mudah ditemui di semua daerah. Kebutuhan masyarakat akan jangkrik akhir-akhir ini makin meningkat seiring dengan makin berkembangnya masyarakat dalam memelihara burung. Yuk kita pelajari dulu bagaimana sih cara budidaya jangkrik. Untuk membudidayakan telur jangkriknya, pasir yang disimpan dalam toples diganti setiap 2 hari sekali. Kemudian pasir tersebut disimpan di dalam kain dan disimpan di toples yang berbeda. Diamkan dan jaga kelembapan pasir sekitar 10-11 hari. Setelah itu, pindahkan pada wadah berikutnya. Kemudian, telur-telur jangkrik yang sudah menetas diberi pakan pur ayam yang dihaluskan. Dalam umur 1-2 minggu, jangkrik-jangkrik tersebut sudah siap dipanen.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.